Assalamualaikum Ibu, nama saya Selvi Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Fungsi primer saluran pencernaan adalah menyediakan suplai terus-menerus pada tubuh akan air, elektrolit, dan zat gizi sehingga siap diabsorpsi. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ. Berturut-turut dimulai dari 1. Rongga mulut, 2. Esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan pada rongga mulut, dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Kelenjar ludah, kelenjar sublingual, kelenjar parotis, kelenjar submandibular, saluran kelenjar. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya, sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim, amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada terdapat klep yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan lambung adalah senyawa kimia fungsinya asam HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai desinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Renin mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu ASI hanya dimiliki oleh bayi. Mukus melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Usus halus atau intestinum, makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi adalah memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus 12 jari dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Enterokinase untuk mengaktifkan
tripsinogen yang dihasilkan pankreas. Erepsi atau dipeptidase untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Akhirnya feses dikeluarkan dari tubuh dari lubang yang disebut anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.